7 alutsista Indonesia yang lebih canggih dari negara tetangga. Tahukah kamu Indonesia punya alutsista yang lebih canggih dari Singapura, Malaysia, bahkan Thailand? 7 teknologi militer ini bikin negara tetangga iri. Yang paling gila? Nomor 5. Sesuatu yang mereka semua masih impor, tapi Indonesia sudah bikin sendiri. Dari tank paling mobile, rudal jarak jauh, sampai sistem pertahanan udara kelas NATO, semuanya ada di TNI. Nomor 7. Tank Harimau, medium tank paling modern di ASEAN. Tank Harimau adalah kebanggaan baru TNI AD, hasil kolaborasi strategis antara Indonesia dan Turki yang menunjukkan bahwa kita tak hanya membeli teknologi, tapi juga membangunnya sendiri. Tank ini dirancang untuk satu hal, kelincahan dan kekuatan di medan tropis Indonesia. Dari hutan lebat hingga jalanan perkotaan, Harimau bisa bergerak cepat, stabil, dan tetap mematikan. Dengan sistem kontrol tembak modern, perlindungan kuat, dan kemampuan manuver tinggi, tank Harimau menjawab tantangan medan perang masa kini. Ia bukan tank raksasa yang berat dan lamban, tapi predator lincah yang siap menyerang kapan saja. Sementara negara tetangga masih bergantung pada tank generasi lama, Indonesia sudah melangkah ke era baru, era kendaraan tempur buatan sendiri yang bisa bersaing di panggung global. Tank Harimau bukan sekadar mesin perang, tapi simbol keberanian dan kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Nomor 6. Rudal C705, anti kapal jarak jauh. Indonesia kembali mencetak sejarah di dunia pertahanan. Kali ini lewat transfer teknologi rudal C705 dari China, dan hebatnya, Indonesia bukan sekadar pembeli, tapi produsen. Rudal ini dirancang untuk memperkuat kapal cepat rudal TNI AL, menjadikannya penjaga lautan yang benar-benar tangguh. Dengan sistem panduan modern dan daya jelajah jauh, C705 mampu menghadapi ancaman laut dari jarak aman, memberi efek gentar pada siapapun yang mencoba mengusik perairan Nusantara. Yang membuatnya istimewa, proyek ini melibatkan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL, membuka jalan bagi kemandirian produksi rudal dalam negeri. Sementara negara tetangga masih bergantung pada impor, Indonesia justru melangkah ke arah teknologi militer mandiri. Sebuah lompatan besar dalam sejarah pertahanan nasional. C705 bukan sekadar rudal, tapi simbol bahwa Indonesia tak hanya menjaga langit dan lautnya, kita menciptakan senjata untuk melindunginya. Nomor 5. Drone elang hitam, Mel UAV buatan anak bangsa. Ini benar-benar mengejutkan. Elang hitam, drone tempur buatan Indonesia, kini resmi mengudara. Dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia bersama TNI AU dan beberapa lembaga riset nasional. Proyek ini jadi simbol kebangkitan teknologi militer dalam negeri. Bayangkan, drone ini bisa terbang berjam-jam di ketinggian luar biasa, melakukan pengintaian jarak jauh, bahkan membawa persenjataan canggih buatan Indonesia sendiri. Didesain untuk misi pengawasan, pertahanan udara, dan operasi tempur modern. Elang hitam bukan sekadar mesin terbang tanpa awak. Ini adalah simbol kemandirian, keberanian, dan lompatan besar teknologi militer Nusantara. Elang hitam bukan sekadar drone, tapi bukti bahwa langit Nusantara bisa kita jaga dengan karya anak bangsa. Nomor 4. Kapal selam Alugoro, submarine modern dengan teknologi AIP. TNI AL kini punya kebanggaan baru di bawah laut. Kapal selam Alugoro Class, simbol kekuatan dan kemandirian maritim Indonesia. Kapal ini hasil kerjasama strategis dengan Korea Selatan, tapi banyak bagian pentingnya sudah dibuat di dalam negeri oleh tangan-tangan ahli Indonesia. Yang membuatnya istimewa adalah teknologi AIP, Air Independent Propulsion, sistem mutakhir yang memungkinkan kapal selam bertahan di bawah laut jauh lebih lama tanpa harus muncul ke permukaan. Dalam dunia militer, itu berarti keunggulan besar. Bisa beroperasi diam-diam, memantau pergerakan musuh, dan menyerang tanpa terdeteksi. Saat negara tetangga masih bergantung pada kapal impor berteknologi lama, Indonesia melangkah lebih jauh, membangun kapal selam modernnya sendiri. Alugoro bukan sekadar kapal selam. Ini lambang bahwa Laut Nusantara
dijaga oleh kekuatan buatan anak bangsa. Nomor 3, KFX-FX, pesawat tempur generasi 4.5 buatan sendiri. Inilah proyek yang benar-benar bikin Indonesia naik kelas di dunia pertahanan udara. KFX-IFX, pesawat tempur generasi 4,5 hasil kolaborasi strategis dengan Korea Selatan. Yang membanggakan, Indonesia nggak cuma jadi pembeli, tapi ikut langsung dalam pengembangan dan desainnya. Lewat PT Dirgantara Indonesia, para insinyur kita membangun bagian-bagian utama pesawat, dari badan, sayap, hingga sistem strukturalnya. Ini bukan proyek simbolis, ini transfer teknologi nyata. KFX-IFX dirancang sebagai jet tempur, serba bisa, gesit, canggih, dan mampu membawa berbagai jenis persenjataan modern. Dilengkapi radar mutakhir dan sistem avionik yang bisa mendeteksi banyak target sekaligus, pesawat ini siap jadi tulang punggung kekuatan udara TNI AU di masa depan. Saat negara tetangga masih bergantung pada pesawat impor, Indonesia melangkah lebih jauh, membangun jet tempurnya sendiri. KFX-IFX bukan sekadar pesawat tempur, tapi lambang bahwa langit Nusantara kini dijaga oleh hasil karya anak bangsa. Nomor 2, sistem radar Marlin, radar 4D buatan lokal. PT Land Industri bikin radar 4D bernama Marlin yang spesifikasinya setara produk Eropa. Ini radar surveillance yang bisa deteksi pesawat, helikopter, bahkan drone kecil. Marlin adalah radar TD yang dikembangkan jadi 4D dengan tambahan kemampuan IFF, Identification Friend or Foe. Jangkauan 470 km, bisa track 500 target sekaligus. Frekuensi L-band bisa deteksi target kecil dengan RCS rendah. Cocok untuk deteksi drone dan pesawat stealth. Sistem digital beamforming bikin akurasi tinggi. Yang bikin bangga, Marlin 100% buatan Indonesia. Dari desain, engineering, sampai produksi semua lokal. TNI AU sudah operasikan beberapa unit untuk pertahanan udara nasional. Negara tetangga masih impor radar dari Eropa, Amerika, atau Cina. Malaysia pakai radar Thales dari Prancis. Singapura impor dari Israel dan Amerika. Thailand beli dari Amerika dan Cina. Cuma Indonesia yang produksi radar 4D sendiri. Nomor 1, rudal NASAMS, sistem pertahanan udara paling canggih di ASEAN. Ini benar-benar luar biasa. Indonesia kini resmi jadi negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, sistem pertahanan udara kelas dunia yang juga digunakan oleh NATO dan bahkan melindungi Gedung Putih di Amerika Serikat. NASAMS membawa pertahanan udara Indonesia ke level baru. Sistem ini mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman udara dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Yang membuatnya makin spesial, sistem ini bisa terhubung langsung dengan radar, pesawat tempur, bahkan kapal perang TNI, menciptakan jaringan pertahanan terpadu yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Sementara negara tetangga masih mengandalkan sistem jarak pendek atau impor penuh, Indonesia sudah punya teknologi yang setara standar NATO. NASAMS bukan sekadar senjata pertahanan, tapi simbol bahwa langit Indonesia kini dijaga dengan teknologi terbaik di dunia. Ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi kemandirian teknologi. Indonesia nggak cuma beli, tapi bikin. Kalau kamu bangga sama kemajuan pertahanan Indonesia, like dan subscribe. Komen di bawah angka 1-7. Alutsista mana yang paling bikin kamu bangga?